bagaimana? First pick yang tadi diambil sama Aura kembali mereka dapatkan Ben Karah Carry dan ternyata Arlott. Aura tidak ingin bertemu dengan Arlottnya Kimura lagi. Yap, langsung di ban saja. Karena memang Arlott tadi cukup merepotkan ya, karena bisa mengincar langsung ke marksman mereka. Jadi mereka mau gak mau sekarang daripada terulang kejadian yang sama, langsung ditutup juga. Dan Joy Nolan yang belum terlihat bisa dilepaskan oleh Dewa United. Jadi ada satu yang berbeda, Matilda Ruby. Ini bisa menjadi ada yang terlepas. Matilda Ruby atau bahkan Novaria. Novaria jangan gak sih? Ben aja. Ben aja, kayaknya ngeri deh kalau Novaria. Bahaya ya. Ya kecuali kalau mau diadu ya beneran ya, Ruby Matilda. Oke. Karena Matilda, kalau di tangan Yawi, apakah pernah kita melihat hal tersebut? Mungkin sempat, tapi gak terlalu efisien. Kurang shining gitu ya. Betul. Lebih ke yang pick off. Yes, benar. Bukan yang support nempel. Yang bisa ciptain space, dapetin pick off, momentum. Oke. Apakah akan ada Chow yang muncul kali ini? Saya suka. Tato aja bahkan. Betul. Dan ternyata Matilda ternyata masih menjadi satu sosok yang mengerikan. 100% ban rate di hari ini. Hari ini ya. Tidak akan dilepas. Joy juga sama. Nah ini Dewa lagi galau nih. Mereka mau coba untuk kontes kan antara Novaria dan juga Gak, ternyata Novarianya. Dan berarti first pick ini membuka kesempatan adanya Guinevere dan juga Ruby. Tapi ternyata Cloud dari Kabuki semahal itu karena mereka nggak mau kena celah lagi gitu, kecolongan lagi dengan split push power dari Watt. Baik, tapi ada Guinevere dan juga Ruby. Yang bisa menjadi satu tim sekarang. Heavy CC kalau memang mau dibawakan oleh Dewa. Karena Watt meskipun Cloud-nya diambil, menurutku Watt punya pool yang terlalu luas sebagai marksman. Kari menang di ban. Itu kan di ban. Di Bruno. Ada Bruno, betul. Iya. Masih yang lain, Clean juga mungkin kalau mereka mau. Benar. Yep, Clean. Salah satu hero gold laner yang cukup underrated. Tapi sebenarnya cukup bagus untuk berhadapan dengan hero-hero draft yang typically tabrak. Yap, tapi ini Ruby Guinevere bisa jadi opsi terbaik ya yang bisa diambil juga. Dan ternyata Fredrin diambil beserta dengan adanya Nathan. Hey, Nathan. Wow, tidak Gwyn, tidak juga dengan adanya Ruby. Ini bisa di sebelah dong, Gwyn sama ininya. Bisa. Ruby-nya, kemana nih Ruby nih? Ruby dari tadi langganan di ban, tapi sekalinya dilepasin. Belum ada yang ngambil sampai sekarang. Mantap ada nih, Wan pakai Nathan ya. Wan pakai Nathan. Asik nih. Tahu-tahu mid. Oh iya bisa. Bisa loh. Bisa loh. Salah loh. Pelan-pelan ya. Sabar. Pelan-pelan. Jangan berekspektasi dulu. Kita belum tahu nih di mana. Kita nggak mau yang namanya tergocek. Ya. Udah soalnya tadi. Udah dari tadi gitu kegocek terus ya. Oke, tapi untuk diamankan oleh Aura ya butuh mungkin ya stopper. Dan ternyata Ruby, tapi tidak bersama dengan Guinevere dengan Vexana. Di tangan di Haskill kembali. Ya, dan ini berarti maksa kan, Purify bakal harus dipakai dengan Nathan. Kalau Purify nggak dipakai, wah itu bakal di-initiate habis-habisan. Iya, dipegangin terus pasti ya. Yep. Di flicker, dipegang, di down run, Emo Finded, semuanya ada di sana. Tapi balik lagi kalau emang dia mau mengambil resiko, berarti dia juga punya satu ability tambahan lagi nih, escape ability tambahan lagi nih. Selain dari yang emang bisa nabrak belakang lagi nih kan, kayak begini. Entropinya juga bisa ngebantu, tambah flicker lagi. Ya, cuman resikonya jauh lebih besar aja. Betul, berani apa enggak ya itu terserah dari mereka. Karena ya mayoritas pasti lah ya, Purify buat Nathan. Tapi pick berikutnya, Valentina. Oke, berarti ini tidak membuka kesempatan mungkin adanya Nathan di mid ya. Iya, udahlah ya. Dengan Valentina, tapi ini hero nyamannya banget buat Case loh. Bisa dari hero-hero range kayak Ivarsha, tapi Valentina juga satu hero pegangan buat Case. Valentina ya. Tadi kita lihat juga memang. Aku lebih penasaran ke Benedetta kapan muncul. Benedetta dimainkan sebagai ex-player Kimura atau bahkan di tangan Aram. Dan Baratsnya ditutup. Tidak akan ada Barats kali ini. Dan Minotaur. Wah cepat nih Minotaur langsung. Iya karena butuh romer yang dipersempit lagi ya. Karena dari Dewa United belum kelihatan romernya sama sekali. Iya. Mereka bahkan masih bisa mainin Chow gak sih? Betul. Kadita juga masih cukup merepotkan dengan Petrify. Banyak banget buat romer. Yang typically bisa langsung ke burst down ya. Satu hero yang langsung muncul di tengah dan Baxia juga balik. Oke. Utility jungler ya yang dipersempit juga. Kalau berbicara tentang Gugun juga Assassin bisa
digunakan, tapi masalahnya sekarang Assassin susah bisa keep up ya kalau misalkan early-nya udah kena rusuh. Pressure, Iya, kena dirusuh pressure. dari awal. Dan kita punya sedikit history tentang Gugun ya di sini. Terakhir berarti dia ada di MDL Indonesia Season 8 first place. Wow. Oke, terakhir kan? Iya juara bersama Bos. Grok. Dan Grok yang keluar, dan Groknya kemana nih Grok nih? Karena Timura juga kan user Grok ya. Iya, atau kemungkinan ya Groknya bakal ada di tangan Drian sih. Tapi untuk dua yang akan langsung diamankan oleh Aura, mereka membutuhkan sosok jungler dan juga jawaban akan kemanakah Ruby ini. Kalau berbicara tentang adanya typical gameplay dari Aran yang cukup independen dan juga ya udah mainin makronya ya Benedetta atau bahkan ya. mau main hero team fight seperti Khalid. Masih Pakito pun masih oke. Jadi Martis. Wow, Arli mau diamanin Sisi mereka udah punya ditambahin lagi Sisi. Karisa. Valen pilihan menunya cukup banyak nih ya. Banyak ya, ada Decimate, ada Penalty Zone. Ya Eternal Guard juga masih oke buat Valentina. Cukup banyak pilihan menunya. Oke, kita lihat saja seperti apa nanti akan dimanfaatkan oleh Valentina. Tapi satu hero terakhir. Ini Fredrin jungler kan? Harusnya ya. Fredrin jungler. Sabar ya. dong, kalau tiba-tiba dia di XP Iya. gimana? Tiba-tiba di XP terus keluar Fanny gitu kan lagi ya kan. Ya Fanny udah di band. Lancelot gitu ya keluar ya Nah kan. itu dia tuh yang bahaya tuh. Iya karena bisa ngacak-ngacak belakang. Karena atau yang sebenarnya aku ingat pas Gary pas masih jadi Jesgar ya. Iya, di Jesgar. FPL season 6. Link, ya ada link kan. Dan ternyata Benedetta-nya Di sini. keluar. Oke, Om. kita summon Benedetta. Kita Iya. summon Benedetta. Ih semua yang terpanggil keluar Terpanggil nih. loh semua ini. Semua yang diinginkan kita hari punya ini nongol ya. Iya Ritual loh. apa ini? Karena Benedetta juga bagus di sini buat bisa menangin fight-fight ya. Yap, Tapi Benedettanya di mana dulu sekarang? harusnya di XP XP. sih. XP ya? Iya. Oh iya benar XP. Hahaha. Oke, wih. Apa tuh? Apa tuh? Min 1 lover. Oh. Min 1 lover tolong login Ya udah sih. sekarang. Ya udah takdir. Ih si Rika aja kenapa sih lagi cari kenapa sih? Ngapa sih emangnya? Iya, iri aja. Malam minggu bebas lah. Oh, tapi damage potential sama ya dari indeksnya, sama-sama di poin 5,6. Kalau pushnya memang lebih besar Aura karena mereka punya Vexana. Mereka masih bisa nge-push. Tapi ya overall ini cukup berimbang satu sama lain. Gak Oke. jauh-jauh banget. Tapi ini match point ya, perlu diingat ya. Dewa United Esports mereka butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa mendapatkan 2 kemenangan penuh. Dengan 2 hari berturut-turut juga dan kita akan lihat seperti apa eksekusinya di Land of Dawn. Oke, game yang kedua. Entah ini akan menjadi game yang terakhir atau akan ada game yang ketiga. Jadi 2-0 atau 1 sama. Ya ampun. Baru kita balik badan ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetap semangat. Tapi kalau ngelihat potensi Nathan, ini juga kan sering banget ya kita udah ngelihat udah masuk menjadi opsi di gold lane. Betul. Tapi memang masih belum seprayo itu ya Om? Belum sih, karena kan ya dia Cloud versi mahal. Oke, Cloud versi mahal. mahal. Mahal dari skillnya ya maksudnya ya. Kalau Cloud kan DMI-nya kan skill biasa, ataupun Oke. ultimate kan. Entropy ultimate dong. Tapi penggunaannya hampir sama kan dengan Battle Mirror Image. Dia bisa swap posisi. Dan jelas bagusnya dari Nathan sendiri adalah damage-nya dia yang besar banget. Jadi bisa nge-burst down siapapun. Belum lagi Radiant Armor yang dapetin adjustment nih ya. Yang membuat akhirnya semua sebenarnya hero-hero Magic yang bisa nge-burst di early game. Ini naik kembali sebenarnya. Iya Dan sih. kita belum ngelihat ini banyak yang menggali dari sana. Iya. Iya ya, dan ketemu Nathan tuh serba salah kan. Bikin Radiant juga ya tetap tembus karena dia main penet. Terus, ya. Iya sebelumnya yang di saat dia belum di-adjust aja ya tembus juga. Tapi gak sesakit yang sekarang loh. Iya. Sekarang lumayan sakit sekarang. Iya, sabar dulu ya teman-teman, sabar. Jadi mau gak mau biasanya sih ya Athena Shield dulu lah di awal ya. Lumayan, diskon 25%. Lumayan, karena kan tipikal Goldman kan sekarang udah mulai shifting ke Magic ya kan. Kayak Harit. Harit, iya betul. Hari ini malah Harit gak ada. Gak ada sama sekali sekali. ya. Iya benar. Lebih laku ke arah Cloud, Kari, Bruno. Yep. Tapi bener ya gue ngeliat antara Drian dan juga Wan ini. Dua orang ini belum padam gitu loh. Gak Semangat. sama, justru gak sama. Apa nih kalau kamu lihatnya dari Watt lah. Iya, semangat kompetitifnya itu loh. Karena kuat itu sebenarnya diambil dari kata kuat. Wah, Saya kira gitu. dari kuat.
gitu. Karena mungkin dia masih tetap keep up karena kan waktu sempat gak ada di MPL kan main di MDL Betul, juga. betul. Dirian juga kan waktu itu sempat lama di bangku cadangkan juga. Iya. Tapi di bangku cadangan bukan berarti gak ada ilmu ya. Iya. Banyak yang bisa diambil Tetap dari sana. main. Tetap main, Betul. scrim pasti latihan juga. Tapi ini, wah, sakti sih mereka ini. Iya, Ya tapi ya itu legenda gitu kan betul-betul. betul. Ya, Watt itu dari season 1 loh. juara Iya. MPL Juara season season 1. 1 makanya. Season Ini season 1. 13, ini Watt masih kuat di situ loh. Jadi Watt berasal dari kata? Kuat. Iya. Yang bikin musuhnya jadi gawat. Iya. Berhenti berteman dah habis ini. Sorry. Kenapa sih? Tapi apresiasi loh itu main dari MPL season 1 Pak. Bukan Iya. hal mudah. Bukan hal mudah Apalagi loh. bisa mempertahankan posisi starting line up. Bener, dan performanya juga nggak yang turun gitu loh. Betul. Nah, sang KG nih, kalau ini KG. Terakhir kali Dirian bermain di MPL Indonesia adalah 224 Allah, hari yang lalu. Ini Chris Dayanti semua ya yang Aduh, hitung ya. ya. Menghitung hari, bener. Atau tepatnya pada tanggal 28 Juli 2023 di match regular season week 2 day 2 antara Onyx melawan timnya saat ini yaitu Dewa United Esports yang menangkan oleh Onyx dengan skor 2-0. Wah ini charmnya ada di mana nih? Apakah charmnya ada di Drian? Ya kan siapa tahu udah pindah tim akhirnya bisa jadi Bisa menang buat lagi ya. Dewa ya kan. Naik lagi juga Jadi Prince semuanya. Charming gitu loh. Bisa. Bisa. Wah ini Oke, sebenarnya masih make sure dulu ya. Sebentar, masih make sure dulu ini Marshall datang sedang sibuk ya. Lagi berkomunikasi. What? Sabar Wat. Ya ilah. Wat. Oke, dengar. Ya. What capek gak main dari season 1 Wat? Wat dari season 1 Wat. Ya ampun. Abang-abangan bener dah lu. Iya bener-bener abang-abangan ya. Iya. Iya, kalau mau ngomong legenda beneran legenda dia. Veteran ya veteran. Siapa lagi? real ya real. Real cuy. Real. No fake ini mah. Nah tapi kalau Jesgar atau Gary nih ya sekarang udah berubah ya kan bawa nama asli. Iya. Gary. Dulu aku ingat banget ya ini Link, Lancelot. Iya, Ini si paling assassin Yang kan. cepet-cepet Buset. semuanya ya kan. Paling tangannya. assassin. Iya. Hanzo. Tapi satu yang aku kecewa. Apa? Dia belum ngebawain Amon. Dia user Amon. Boleh kita abis ini minta ya special request Wamon mau keluarin Amon ya. Tapi kalau ngelihat ya sekarang emang lebih ke menyesuaikan aja ya adaptasi dari Tergantung bedanya. kebutuhan. Benar dan bahkan kalau kita ngelihat untuk di scene MPL ya, Assassin justru jarang keluar. Ya, Bukan nggak pernah, tapi jarang. Jarang aja. banget karena sekali Assassin kena gap di early Nah, itu tenggelamnya lebih cepat. benar kalau ngelihat di MPL kan karena global band jadi makin variatif kan Iya tuh ya. betul. Nah ini di MPL nih ya lebih mungkin mainnya sesuai dengan strategi yang udah disiapin, lebih main safe juga, Ya, lebih main objektif. Ya dan kita bisa bilang bahwa ini kalau ada satu mistakes dibuat di panggung MPL itu di punishnya, sampai base-nya bisa hilang juga tuh langsung tuh. Iya, di punishnya Satu momen. Di punishnya juga di FYP Pak. Bukan masalah di satu momen doang. Terus gitu. Terus. Di cook sama netizen. Tapi Sampai- ya ini player head to head ya antara kedua belah god laner Om. Wah, oke Kabuki karena memang baru sekali bermain ya di game yang tadi, jadi Iya, KDA-nya masih belum ada ternyata. Tapi lihat bagaimana Watt ini udah memainkan dua hero yang memang jadi pegangan dia ya. Cloud ada, Kari juga ada. Warnanya sama-sama ungu loh. Sekarang ada tambahan satu ya. Nathan ya, Nathan. muncul. Lagi itu ya. Heeh. Tinggi banget lagi. Ya KDA 8,7 ya, benar-benar dia dapetin positioning yang bagus di belakang. Yap. Tapi sekali lagi ya, positioning yang di belakang biasanya ya gak cuma dari marksman-nya, tapi bagaimana dari rekan-rekannya yang lain bisa ngebukain jalan buat dia, ngasih damage masuk. Ya plus juga Nathan dari Watt ini kan bawa Purify ya. Oke lah ada sisi power dari penalty zone, dari Offended. Tapi balik lagi dengan Entropy dan juga Purify ini bakal susah ditangkep harusnya. Betul. Karena memang Nathan ya kalau kita lihat, mungkin di MPL lah kita lihat Purify. Kalau di rank-rank yang beredar kan Inspire ya makanya. Oh ini ayamnya Aran. Aran. Kamu sih sering ditinggal Aran sendirian gak ngobrol sama Minion? Ya kan gua nanya. Kenapa sih? Gak gitu konsepnya pertanyaannya lu. Iya, mana tahu lah Kamu ya. suka ditinggalin gak sibuk scrim sama push rank gitu, sama push global cici. Aran global cici. Mana nih? MPL Dead malam minggu from Malang. Jauh banget. Cah ngalam ya, dari ngalam. Dari Malang, alhamdulillah. Halo Sam dari ngalam. Keren.
belakangnya juga tuh. Waduh. Wah ini Lanaya, Sako, Dixon. Lanaya, Dixon. Sako, 2-0. 2-0 katanya baik. Oke, Udah nih kayaknya. belum. Sabar. Belum. Masih dipantau Danang, masih dikasih jempol. Oke. Oke, sepertinya masih di make sure dulu ya agar tidak terjadi kendala lagi. Kita akan melihat seperti apa, apakah harapan dari Lanaya sebagai player dari Dewa United dengan 2-0 yang akan segera terjadi. Atau Aran dengan support sistemnya akan membawa satu sama. Dan ini dia, Marshall Danang sudah memandu kembali untuk kembali ke Land of Dawn. Oke, Kimura, Benedetta sementara. Yep. Lawannya adalah Terizla yang digunakan oleh Aran. Ini kalau bicara tentang clear sama-sama punya power. Tapi masalahnya ini Benedetta bakal menang rotasi duluan sih. Mobilitas tinggi banget tapi ternyata untuk sekarang di awal-awal udah ada aksi. Bantuan yang dibantu tadi yang ataupun Gary emang datang untuk bisa memberikan sebuah backupan. Tapi masih gagal. Tetap bisa mendapatkan poin kill. Yap. Dan nampaknya memang early yang memang harus dipegang sih sama Aura dengan adanya Martis ini. Ya harus mereka maksimalin dengan rotasi cepatnya juga. Jangan sampai nantinya ngasih space untuk Kimuranya bisa join the fight. Ya apalagi Martis Hero yang memang harus bisa pegang jalannya permainan ya. Di 2 menit awal bahkan. Yap. Sementara itu Gary, Kimura pun sudah hadir. Derian sudah menampakkan wujudnya. Gugun mencoba untuk bisa mendekat. Dengan penggunaan Martis yang dia miliki tapi First Blood menjadi milik dari Aura. Pertempuran kembali terjadi di mana sekarang Turtle-nya belum menjadi milik siapapun tapi Gary dipukul mundur jauh banget dan Turtle menjadi milik dari Aura. Yap, ini keunggulan yang cukup banyak banget bisa dimanfaatkan oleh Aura. First Blood, Turtle-nya. Dan ini yang memang sudah harus mereka maksimalkan dan ini udah mereka dapetin. Oke, dan kita lihat untuk emblem set yang dibawakan Watt. Dengan satu weakness finder yang dibawa oleh dia ternyata. Dan juga emblem mage yang dipakai bersama dengan Trill dan juga ada mystery shop ada di bawah. Jadi ada diskon yang bisa dimainkan sedangkan Kabuki masih dengan basic common emblem. Typically Cloud untuk bisa bertahan di laning dia dan bahkan sekarang lihat bagaimana Kabuki diberikan 2 lane seharusnya. Langsung makan 2 lane ya? 2 lane betul. Dan lebih cepat jadi. Yap. Dan ya ini juga Benedetta akan ngejawab nantinya split push power dari Cloud ya. Mau gak mau ini harus ada yang nanggulangin nih. Jangan sampai kecolongan lagi. Dan Electro Final Blow juga sudah mulai dibuka, tapi audience prediction yang sudah kita lihat juga sekarang 50-50. Wah, bisa 50-50 begini nih. Bisa, as di audience juga bisa. Pas banget cuy. Bisa kayak begitu, nggak kurang ke lebih nih. Okay. Yep, tapi Drian numpang lewat nikmat banget ya dengan Bomb Nether, Wild Charge yang dikeluarkan pula, tapi tidak ada wall of damage di area tersebut. Masih coba untuk saling tarik ulur raja ya sebenarnya, tapi dengan keunggulan yang dipegang sama Aura, mereka akan lebih leluasa lagi untuk invade jungle-jungle yang dimiliki oleh Dewa United. Yap, dan Decimate memang diambil tadi oleh Case. Dan ini hanya akan reset dulu dikarenakan Watt mungkin harus di cover. Tapi yang paling penting, EXP lane ternyata berhasil di-pressure oleh Aran. Iya, itu ya menang, sebenarnya bisa dibilang harusnya bisa menang jalan, tapi dari tadi ditahan terus-terusan kan. Iya, nggak boleh pergi banget dia. Karena clearnya juga cukup cepat kan dari Terizla. Oke, dan sekarang kalau kita lihat Kimura memang dia build-nya langsung ke damage item ya, ada Furious Hammer juga. Sedangkan Aran dengan defense item, dominance ice sebagai first item dia, ini bakal bisa menahan sih untuk damage awal yang dibawakan oleh Dewa. Menang level sih dari Arannya, ini benar-benar ngepok terus-terusan ya dengan execution strike-nya. Tapi kita akan melihat bagaimana kontes karakter Turtle yang sesaat lagi akan sudah mulai disetup oleh Gugun. Yep, tapi antara Gugun, Aran, Gary ini levelingnya sama semua. Lane of Fender langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempurannya kembali terpecah di atas tersebut. Gary masih cukup banyak HP di dalam tubuhnya dan juga Case mencari positioning agar jauh lebih nikmat lagi bisa memberikan bantuan terhadap rekannya. Dan ternyata sekarang udah mulai di take over sama teman-teman dari Dewa United. Ternyata di reset aja. 5 player sudah siap dan Gary lebih memilih untuk secure karena purple buff-nya terlebih dahulu. Tapi balik lagi ini barrier nih nyebelin juga bisa bantu-bantu buat reset kan. Iya bisa kedorong dikit ya. Jadi langsung ke reset semuanya dan Watt juga sama diberikan 2 lane. I'm offendernya connect lagi, penalty zone-nya juga udah langsung dikeluarkan begitu saja. Alex Topana belum latih dan udah terlihat di area tersebut tapi Yawinya berhasil langsung dihancurkan. Pertempuran yang terus terjadi. Aran dan juga satu rekannya kembali dan Gugun kehilangan cobanya SP hingga membuat dirinya pula langsung kehilangan secepat triple kill. Looking for Mendiak akankah didapatkan tapi tidak. Mereka semua memilih untuk mundur. Ini dia satu hero power dari Case.
Valentina. Dengan adanya efek terrifying, dia juga bisa ngasih burst damage dan ultimate kopian. Yang tadi menuju ke arah Decimet. Betul, Decimet yang diambil dan membuahkan triple sekaligus. Dan wow. Hampir saja tapi Kabuki masih berusaha untuk bisa melindungi diri dan berhasil mendapatkan ke arah satu play. Tapi Kabuki, what play? Sudah terlihat di depan mata. Yes, dan itu adalah shutdown yang begitu mahal ya. Terhadap triple kill yang tadi baru saja didapetin sama case-nya. Betul, masih fresh di ingatan kita. Triple dengan Decimet langsung dibalaskan juga dari Kabuki yang selamat berkat Purify. Wih, entropi langsung dikeluarkan begitu saja, tapi untuk Wattnya masih berhasil selamat. Mekanik yang sangat tinggi. Yap, dan pertukaran terjadi antara kedua turret ya di arah bawah dan juga atas. Di mirror aja, Arannya juga masih sibuk untuk clear wave-nya terlebih dahulu. Tapi memang Aura masih terbilang cukup unggul dengan objektif yang mereka dapetin. Ya, tapi lagi-lagi Aran harus kehilangan turret untuk pertama kalinya juga ya. Di bottom lane yang selalu bisa diambil oleh Kimura. Dan jelas pekerjaan akan jauh lebih berat di arah atasnya tadi Watt yang memang di-ganking. Tapi ternyata masih cukup cepat juga untuk menggunakan entropi dia. Jadi sejauh ini dari Dewa meskipun mereka tertinggal 1000 gol. Tapi selama mereka bisa menjaga Kimura ataupun dengan Wattnya. Ini bakal bebas banget nanti untuk Dewa di late game. Iya, dan Arannya juga sebenarnya kayak lagi dilema ya. Dia mau ninggalin lane-nya juga jadi kedorong, nggak ikut fight juga jadi susah. Tapi Gamepack, by aplikasi baru kita GoPay. Terakhir kali Nathan muncul di MPL ID adalah 371 hari yang Hitung lalu. terus pokoknya. Hitung. Season 11. Iya, digunakan sama Nino waktu alter ego dan berhadapan dengan Aura loh. Nah, dan Aura waktu itu menang. Menang 2-0 ya. Dan sekarang Aura harus bertemu dengan dari Nathan yang dibawa oleh Watt. Oke, ini kirain mau dikasih tuh purple-nya. Yep. Ini dia, what? Oke, Gary mendadak hadir dan juga memberikan sebuah hal yang tidak diinginkan oleh Aura. Tapi penalti zone mulai connect kembali. Connect lagi karena beberapa player. Gary-nya berhasil dihancurkan. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Gugun. Dan juga Kabuki berhasil mendapatkan 1 point kill. 3 orang langsung lenyap. Yap, ini salah jumlah juga ya sebenarnya. Kita melihat bagaimana adanya inisiasi dan kombinasi penalty zone disambut dengan adanya blazing duet. Ini memporak-porandakan semua yang setup yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain Dewa United. Walaupun retribution dari Gary itu on point. On point banget ya. Tapi sebenarnya Kimura juga tadi punya chance untuk tidak join team fight-nya. Tapi karena memang sudah terlanjur diinisiasikan dan dia mencoba untuk membantu rekan-rekannya yang lain. Pada akhirnya harus 3 tadi yang tumbang di sana. Itu mahal ya. Jadi sekarang Aura berbalik unggul lagi nih di game yang kedua. Terlihat dengan adanya Kimura ini yang justru udah mulai ketahan ya. Dia nggak bisa bergerak lebih leluasa lagi dan Kabuki udah mulai rotate ke arah bawah. Dan Kimuranya ini udah mulai dicicil. Yawi sudah hadir dari lini paling depan. Tapi nampaknya Kimura ditarik. Hey, Emo pendantnya connect dan Kimura down. Wow, ini 4 versus 1 bukan hal yang diinginkan oleh Kimura. Mempertahankan outer bottom turret sekuat tenaga tapi memang apalah daya digempur langsung dengan pemain. Selesai secepat itu tapi tempatnya berbeda. Watt juga tidak ingin ketinggalan apa yang akan dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Aura. Dia balaskan secara langsung. Ini jangan sampai Wattnya lepas dari pengawalan ya. Pengawalan dan penglihatan loh. Benar, karena dari tadi kita melihat Aura, mereka memang dapetin point kill. Tapi itu dari Kimura. Bukan dari Watt yang harus mereka cari semenjak awal. Dan Watt kalau jadi, kita tahu potensi. Kalaupun musuh bisa dapetin Lord, mereka punya super minion. Itu kayak kertas di depan Nathan di late game. Iya, ini masalahnya Wattnya masih baik-baik aja kan. Betul. Dapetin space juga. Dan ya kita akan melihat lah bagaimana Watt ini jangan sampai dikasih celah lah. Itu celah kecil aja bisa jadi celah besar buat dia. Ya karena ya ada cukup banyak turret yang berhasil didapatkan oleh Watt juga. Ada konsil tadi sepertinya sudah terdengar di mana ke arah perginya mereka, di mana ke arah migrasinya mereka. Karena Drian mau nggak mau menjadi sosok terdepan untuk mencari informasi, tapi barusan masih gagal untuk membuat Lordnya reset. Hey, Emo pendantnya connect. Lagi dan lagi Gary langsung menghilang dengan sangat cepat. Bahkan kali ini ada satu buah light of blow. Bahkan coba langsung saja Gugun hilang shutdown didapatkan oleh tangan dari Watt. Dan Wattnya berhasil lagi membuat sebuah pergerakan di mana Lord yang tadi berhasil langsung diamankan. Tapi Wattnya membuat sebuah perbedaan tapi double kill pun berhasil didapatkan oleh Kabuki. Aran mengejar tapi nampaknya Watt masih ingin lebih.
Dan tidak bisa dengan dua player yang harus dihadapi. Tapi di bagian tengah, Kimura berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu outer turret mid. Oke, 3 tukar 3. Tapi dengan Lord yang didapatkan oleh Dewa United. Plus outer turret mid lane. Yap. Dan mereka tinggal menunggu sebenarnya karena membiarkan slow push. Karena di area top kita bisa melihat bagaimana Lordnya dibiarkan berjalan sendirian. Tidak akan di-clear oleh pemain-pemain Dewa United. Oke, tapi ini inisiasi kejutan dari Yawi ngeri banget ya. Tadi dia flicker up offended, itu betul-betul langsung nge-lock pergerakan dari Gary-nya. Sehingga dia tidak bisa juga tadi untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Dan kita bisa melihat sekarang level yang memang diunggulkan sama Gugun. Tapi perlahan juga Dewa United ini udah mulai mengejar dan memberikan tekanan nih terhadap Aura. Ya, apalagi ada Wind of Nature ya yang berhasil dibeli oleh Watt. Berarti dia sudah punya self defense ketika ada Blazing Duet yang dilepaskan. Jadi ini gak bakal aman untuk Kabuki ketika dia melompat. Dan Watt ini masih belum ada yang nge-trigger Wind of Nature-nya. Karena rada curang juga ya antara Cloud dan juga Nathan kalau emang bertemu. Iya, damage dari Nathan emang Cloud, iya bisa masuk semua ke Cloud gitu loh. betul, masa Cloud-nya kalau lagi Blazing Duet pakai Winter kan gak mungkin ya. Susahnya di sana sih. Benar. Ketemu magic Belum pernah marksman ketemu ya sejauh ini ya. Iya, belum. Tapi ya sekarang walaupun goldnya memang masih tetap diunggulkan oleh Aura, ini Betul. Dewa juga mereka punya momen-momen yang akhirnya bisa mereka pegang gitu loh. Yep. Sehingga mereka dalam posisi yang gak tertekan sekarang. Dan tadi ini gold bukan gold yang benar-benar jauh ya. Iya. Kita bisa bilang ini masih bisa dibalikan kapanpun oleh Dewa United. Yap. Dan dengan keadaan seperti ini mau gak mau ya Benedetta lah harus mengambil peran untuk bisa memegang landing jauhnya. Memanfaatkan seluruh mobilitas dia yang sangat tinggi. Tapi YSKL melihat dari kejauhan mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan dari Benedetta. Yap, kalau bisa Benedettanya ini manggil Kabuki ini buat nyibukin dia di lane jauhnya. Karena di dalam fight ini Kabuki udah nyumbangin damage yang cukup besar dengan ya ini hampir 90% loh dari kill participation. Betul. Cari informasinya pakai intro. Iya. Kan entropy cepet juga ya. Iya. Belum lagi ada musik-musiknya tuh biasanya tuh. Kalau bukan entropy. Musik. Tapi ya masih sabar dulu untuk menunggu kehadiran Lord yang enhance nantinya. Dan masih belum kelihatan sih sebenarnya pergerakan seperti apa yang akan diinisiasikan oleh kedua belah tim. Karena sama-sama punya hero sisi dari roamernya yang bisa menciptakan momentum. Betul, sebenarnya lebih ngeri untuk Dewa ya. Karena kalau kita melihat line up mereka sendiri, mereka nggak ada yang bisa mengcover Watt secara sepenuhnya. Jadi Watt di sini benar-benar harus bisa mandiri banget penempatan entropinya di belakang untuk bisa ngedot nanti semisal ada penalty zone yang dilepasin ke dia. Oke. Dan dengan minimnya juga dari turret yang masih berdiri dari Dewa ya, ini ngebuat pergerakan mereka agak sedikit terbatas. Sakit banget loh itu. Sakit banget. Sakit banget damage Kabuki. 2 hit loh itu tadi. Karena snowball banget dan 5 kill, 0 death dengan 4 assistnya. Ini berarti akan ada adu cepet-cepetan damage ya. Yap. Antara Watt dan juga Kabuki. Dan adu lincah juga ya. Karena sama-sama punya blink ability gitu kan. Betul. Ya. Tapi dia tadi ya, Gary pun harus hati-hati dengan positioningnya di mana sekarang. Baru I'm ya. offended-nya masih berhasil digocek saja oleh Gary. Tapi Kimura di bagian belakang. Tapi ada Dilian juga tadi udah mengeluarkan lagi seluruh resource skill yang dia milikin. YSKL-nya diusir jauh banget. Ada entropy juga yang udah dikeluarkan oleh Watt. Tapi di mana Watt untuk sejauh ini masih bisa bertahan. Dan juga pergerakan YSKL dan juga Arana berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Blazing Duet dikeluarkan pula. Tapi Gary-nya berhasil dihancurkan dengan sangat cepat pula. Case-nya ada Winter Titan udah langsung dikeluarkan. Case-nya masih bisa bertahan sejauh ini. Tapi Watt masih bisa mengatakan damage pula. Ada 3 player tapi Kimura mencoba untuk bisa mendapatkan dari pergerakan Gugun. Tapi Gugun masih berhasil selamat. Wah itu aksi penyelamatan dari Kimura dan lihat bagaimana Watt-nya mencoba untuk bertahan dengan Wind of Nature. Semuanya dan case-nya berusaha juga untuk mengeksekusi dengan decimate curiannya. Ya dan kan Watt sudah ditempel ya tadi. Wah. Ditempel oleh Yawi dan bahkan dia tidak tumbang sama sekali. Dan sudah mulai diberikan untuk kedua buff kepada Watt. Udah punya damage sekarang Watt. Ini bakal jadi the carry sih harusnya ya. Betul. Harus dijagain juga. Dan dengan adanya fight tadi sebenarnya masih berimbang ya. Pertukaran nyawanya terjadi sehingga Lordnya juga nggak yang langsung di set up oleh kedua belah tim. Tapi ya kita akan melihat bagaimana Gugun ini harus bisa menjadi eksekutor nih. Wow. Iya karena tadi war-nya juga dimulai dengan awalan yang tidak baik semuanya. Iya. yang Miss semua itu. Itu wild charge-nya kemana? Terus juga Flicker. Flickernya kemana, wild charge-nya kemana gitu. Wah, oke. Ya, dari kedua jungler mungkin antara Gugun dan juga Gary di sini. Sama-sama dengan penggunaan tank jungler. Yep. Jadi sama-sama dengan utility jungler di mana mereka akan berfokus
Ini untuk menahan Lordnya, ada dancing di sekitar area Lord. Baru nanti mereka akan mencari sedikit ruang gerak untuk siapa yang akan memulai terlebih dahulu teamfight. Oke, dan sebenarnya dari counter initiate juga nggak sih? Yang diperlukan gitu loh, Betul. jangan sampai nantinya tercounter satu sama lain. Dan akhirnya malah jadi dibalikin keadaannya, tapi Oh, Yawi Yawi. terlalu jauh. Nah lo Yawi tertangkap basah di sini dan akankah Yawi bisa bertahan? Tidak. Sakit banget Wat. Sakit banget loh, instan banget damage-nya. Iya dan balik lagi Yawi bukan pure tank juga, dia nggak punya durability yang tinggi. Jadi penetration juga udah bakal langsung terabas aja. Ini gak ada follow up sama sekali tadi yang membuat akhirnya Lordnya bisa dipegang oleh Dewa Oh. United. Waduh, penalty zone-nya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player, tapi gugunnya sekarang tertinggal. Dan juga akan menjadi orang terakhir. Alek Topana langsung dikeluarkan, mencoba untuk bisa mengejar lagi ketertinggalan, tapi gugunnya masih berhasil dapatkan tidak. Gugunnya ke spawn untuk kali ini, Kimura mencoba bisa mengejar. Sedikit lagi yang tersisa, ada Phantom Slash, ada Flicker, tapi Case gagal untuk bisa mendapatkan gugun. Hanya ada 2 orang yang berhasil dihancurkan. Dan ini bahayanya Valentina megang Decimate. Ini physical damage masuk, magic juga masuk. Dia bisa kabur juga dengan adanya Arcane Shot dan Shadow Strike. Yes, dan bahkan ketika Aran membuka dengan penalty zone tadi, dia terkena efek Terrify. Iya, galau dia. Galau dia, dan di belakangnya ya kita bisa melihat dengan sangat jelas sekali. What? Yang bisa menahan dan memberikan posisi yang bagus. Kok bisa ya? Positioningnya, decisionnya ini loh. Kimura juga ya. Ini Kimura ngacak-ngacak semua loh dari tadi. Iya. Finally, akhirnya. Betul. Walaupun tadi di awal game dia yang diacak-acak bisa-bisa. Iya betul. Tapi ya kita bisa melihat bagaimana peran Kimura tadi ketika ada teamfight yang terjadi. Langsung lompat ke belakang, ada Electro Final Blow juga bisa dilepasin. Dan bahkan dengan efek Petrifier yang diberikan oleh Kimura memudahkan teman-teman yang lain untuk ada follow up juga. Dan ini udah masuk menit 17, di mana kita tahu Martis Follow akan semakin menurun dari kurvanya. Betul. Masalahnya ini jadi punya Martis juga dari Dewa United. Yap. Plus magic damage-nya itu loh. Betul. Ya kan semuanya jadi masuk. Loh. Oke. Drian kehilangan cukup banyak airspeed, nggak bisa terlalu memaksakan kecuali ada follow up damage instan yang bisa dia dapatkan, tapi Lord udah masuk di area dalam. Gugun. Lordnya masih bisa di-clear juga, tapi kayaknya bakal tabrak. What? Ada satu lagi pergerakan yang udah mereka lakukan dengan sangat-sangat cepat. Tapi Bestar di area mid-nya udah berhasil dihancurkan. Gugun terlalu berani untuk keluar dari area pekarangannya. Yap, dan Dewa juga coba untuk meredam ya. Dari segi agresivitas yang mereka lakukan, berpuas dengan adanya 2 Bestar saja yang hancur. Mereka regroup lagi, mereka mundur lagi untuk set up ulang. Karena ini defensif dari Aura juga cukup kuat ya. Yap, Mereka betul. bisa punya adanya Eternal Guard itu. Ya mereka bisa nge-clear line cepat lah ya. Mereka ada Vexana, Kabuki juga bahkan kan. Masih ada Kabuki yang dimana harus berhati-hati juga bagi Dewa United. Karena dari sisi Aura dengan adanya Blazing Duet yang dipegang oleh Kabuki. Jangankan Blazing Duet, di late game basic attack dari Cloud yang dicari. Iya, itu tadi Lord aja bisa di meltdown cepat kan. Cepat banget. Pakai basic attack dia nahan aja stacknya terus-terusan. Dan ini pun yang sudah dilakukan oleh Aura. Bagaimana gold laner mereka akan diberikan buff-nya sebagai the carry nantinya, sebagai penyumbang damage-nya juga. Tapi untuk real time victory rate kita, 69% menuju ke arah Dewa United. Ya, dari Dewa mereka sudah dapetin 2 best turret, itu penting banget untuk mereka. Yep. Karena super minion yang sekarang yang memang sudah ya mungkin rehearse ya, itu lord-lord kecil yang sedang berjalan juga. Ya karena sangat susah untuk membiarkan sebenarnya super minion lewat begitu saja. Ini mau gak mau mereka harus bisa anterin minion. Ini lewatin sungai terlebih dahulu baru mereka agak aman. Yap, ini harus berharap dengan adanya inisiasi yang dilakukan sama Aran sih. Betul. Aran plus Yawi tinggal follow up juga. Dan itu yang harus dimanfaatkan. Tapi sayangnya dari tadi Dewa United juga mereka cukup sigap. Bisa counter initiate, mereka juga punya dari Wattnya juga punya Purify yang ditargeting terus menerus. Dan sekarang Lord sudah muncul. Ini adalah Lord yang sudah ter-evolve di menit ke-19, setup sudah mulai dilakukan oleh Gary. Tapi Gugun masih mencoba untuk mencari informasi. Dan jangan lupakan, Case udah siap dengan Decimate-nya. Nah, ini lebih ke harus hati-hati untuk Kimura di bawah. Yap. Dipancing terus Case-nya ya. Dipancing terus, tapi Case belum mau menerima pancingan tersebut, tapi Lord-nya kereset. Oh, Driannya sadar? Ya, sementara Drian ya harus menempelkan diri terhadap tembok. Memanfaatkan pasif yang dia punya. Yap, dan mengetahui bahwa 2 pemain dari Aura ada di arah bottom. Sebenarnya juga ini bisa dimanfaatkan oleh Dewa untuk bisa langsung ngepoke ya ke arah Lord-nya. Tapi tidak mereka lakukan, mereka lebih bermain lebih hati-hati lagi. Setidaknya pick off 1 dulu. Sangat hati-hati untuk Dewa. Dikarenakan mereka sedang menang tapi menangnya pun gak jauh gitu loh. Masih sama konteksnya di mana waktu Dewa tertinggal goldnya. Ini mereka masih bisa saling balik membalikan satu sama lain. Total ada 4.
Kalau kayak begini. Ini akan ada konsil dan juga serangan dadakan sih harusnya yang akan mereka lakukan. Karena sekarang Aran berada di dalam rumputan. Mereka bersiap untuk menyambut tamu tidak diundang namun di bagian bawah. Sneaky peeky dilakukan oleh Benedetta. Wah ini dipancing gak sih ini buat Kabukinya turun. Nanti ada sergapan dadakan tapi ternyata tidak. Lebih memilih untuk tarik ulur dulu kepada Lord yang sudah mulai dilakukan. Gugun. Ini udah mulai kecil tadi sebenarnya dari segi HP-nya juga dan gak punya immortal loh, ini bahaya. Dan bahkan untuk dicek push-nya tadi ya, entropy. Dipakai oleh Watt juga. Jadi Dewa pelan dan pasti mereka sudah mulai menguasai area Lord. Yap, dan berapakah sisa dari HP Lord untuk kali ini? Menyisakan sekitar 27.000. Gugunnya dipaksa untuk bertarung dengan tersebut. Asura Aura, Mortal Coil semuanya dikeluarkan namun pada berbeda. Lektopanda belum dikeluarkan pula. Dan juga pertempurannya kembali berlanjutkah? Karena Lordnya belum menjadi milik siapapun. Ada Yawi dan juga penalty zone yang udah langsung dikeluarkan dan pertempurannya kembali terpecah. Lordnya pun masih menjadi milik dari Aura. Dan pertempurannya kembali terjadi di depan Kabukinya. Blazing langsung dikeluarkan dan tropinya udah terlihat. Memberikan damage begitu mematikan terhadap tubuh Aura. Tapi Kabukinya hilang kali ini. Yap, dua pemain dari Aura hilang, tapi Lord mereka bisa dapatkan. Tapi lihat bagaimana kali ini Dewa akan coba mendorong di arah tengah nampaknya. Yap, mereka membawa satu web minion. Akankah bisa bertahan dari bagian atas? Ada katapul juga, ada satu web minion juga. Pertempuran harusnya terjadi lagi. Di mana untuk Dewa berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan secara langsung dan juga Kimura. Ayo pada langsung dikeluarkan begitu saja. Trofi dikeluarkan juga, dia bisa begitu menyakitkan. Dan juga pertempurannya kembali dimenangkan oleh pemain Dewa. Dan jadwal pun tercipta. Kembali lagi Dewa 2-0. Dewa United Esports 2-0 tanpa balas. Membuat mereka kembali mendapatkan poin yang bisa membuat mereka menjadi pemuncak klasemen seharusnya. Clean sweep tanpa adanya kecolongan 1 poin pun. Dewa United Esports mereka menunjukkan improvisasi dan juga perubahannya begitu luar biasa. Kimura yang baru masuk sebagai pemain, sebagai mengisi EXP lane bagi Dewa United. Warna yang sangat berbeda bagi Dewa tadi. Speed push, damage, semuanya bisa diberikan cover kepada rekan-rekan yang lain dan bahkan opening untuk bisa mendorong minion. Dan juga masih ada Watt, pemain yang cukup veteran untuk bisa menjaga posisi dia. Memberikan full damage juga tadi. Dan sangat-sangat sulit untuk bisa ditebak pergerakan seperti apa. Wow, ini bener-bener sih, ini super awat Supriyadi ya. Luar biasa. Bermain dari FPL season 1 dan sekarang udah season 13 masih begitu mainnya loh. Masih kayak gitu. Tapi memang tidak terlepas dengan adanya teammates yang begitu luar biasa. Betul. Semuanya menurut aku mereka improve banget dari Dewa United. Dewa, mereka improve-nya Iya. 200%. Wow, banyak ya. Banyak. Ini Watt, seorang veteran yang emang memberikan jawaban. Kalau pengalaman itu nggak terbantahkan ya. Iya, dan juga hari ini adalah hari pembalasan dendam gak sih? Kemarin hari pembuktian. Hari pembuktian dan sekarang hari pembalasan dendam. Betul. Wah, ini permantanan meresahkan dan akhirnya Kimura menunjukkan bahwa menyesalkan. Dan ya target untuk Kimura sendiri selalu bisa ke belakang. Yap, targeting dari backlane. Kimura berhasil memberikan Dewa clean sweep atas Aura. Dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan interview bersama-sama. Kemana suaranya? Wow, sesuai dengan prediksi 2-0 tadi pertandingannya ya. Aku lihat-lihat nih player Dewa. Player Dewa nih matanya sampai merah-merah, kenapa? Matanya merah kenapa? Bukan nangis kan? Enggak. Nangis bahagia tapi ya. Enggak nangis juga sih. Enggak nangis juga ya. Aku mau nanya-nanya sedikit dong sama Drian, The Last KG. Akhirnya masuk Dewa. Dan gimana nih head to head pertama kamu sama Yawi yang termasuk salah satu strong contender kamu? Ada nggak pesan-pesan buat Yawi dari Drian? Keren Yawi. Apa? Keren. Keren Yawi. Dan kan kamu sekarang ini udah ngalahin Yawi, ngalahin Audi di season ini. Ada nggak kira-kira rumor yang kamu nanti-nantikan untuk kamu kalahkan? Nggak ngalahin sih, cuman pengen Lawan aja? Lawan aja. Siapa ada? Ngalahin mah nggak tahu bisa atau enggak, cuman kita berusaha lawan Kiboy. Oh, lawan Kiboy. Oh, oke.
Terus aku mau coba nanya sama Gary yang dulunya Jasgar nih. Gary, apa kabar? Baik, Baik, aku penasaran kamu kalau misalnya lagi main tuh deg-degan gitu gak sih? dikit Dikit ya, tapi gak apa-apa. Nyaman ya sama tim barunya ya? nyaman. Nyaman. Aku mau nanya nih, Gary next nih bakal lawanan sama Bigetron, mantan tim kamu. Dan kamu bakalan berhadapan sama Super Ken, salah satu rising star di MPL season 11. Gimana rasanya kamu nanti bakal berhadapan sama dia? Biasa aja sih nggak takut soalnya bawa KG. Wow, tepuk tangan dong buat Dewa United. Terus aku mau tanya-tanya nih sama yang belum pernah ngomong, kira-kira siapa? Kimura. Kimura. Oh, dua langsung aja mic-nya. Mau dua, apa mau tiga? Kimura, aku mau nanya nih, kamu kan dulu sama Aran kan sama-sama debut ya di Aura ya season 12 nih. Dan kamu tuh cuma main sedikit. Terus langsung digantiin sama Aran. Kamu malah menang nih di sini. Ini sebenarnya emang strategi tersendiri atau cuma pembuktian aja? Ayo. Gimana nih? Kamu giliran di sini full main, tiba-tiba malah menang. Strategi atau cuma buktiin aja? Ayo. Gak tahu sih, Nggak main tahu. doang. Soalnya kayak panas aja gitu kan. Panas Ketemu- kenapa? Coba curhat, sabar. Kenapa panas? Tuh apa diliatin loh. Ya kayak ketemu mantan dulu. Oh, ketemu mantan. Iya. Tepuk tangan dong, kasihan dia ketemu mantan. terus. Mana tadi dia match 1 MVP loh, iya kan? Gimana perasaannya? Biasa aja sih. Oh, biasa aja sih. Oke. Apa? Apa tadi ngomong apa? Bangkul. Oh, Bangkul. Aku mau nanya tadi yang sama Wat. Kamu nggak capek main terus dari season 1? Selama tangan belum patah sih masih main. Selama tangan belum patah dicatat ya, selama tangan belum patah Watt akan main terus sampai season-season berikutnya. Terus aku mau nanya, di season 13 ini kamu adalah orang pertama yang pakai Nathan. Padahal kan kalau di rank kan kita tahu ya Nathan itu OP banget. Kenapa? Kok kamu bisa dapat Nathan itu strategi dari coach atau kamu kayaknya aku pengen main Nathan deh. Emang suka aja hero-nya broken. Buat meta Oh, hero-nya sekarang. broken, bener banget hero-nya broken. Terus habis gitu dari season 1 nih, aku mau nanya dari season 1 dulu, malah makin tertantang gak kamu untuk meneruskan sampai ke season-season berikutnya? Ya buat sekarang ya pasti semangat banget sih. Soalnya ada MSC kan. Kenapa? Ada apa? Soalnya ada MSC. Oh ada MSC, jadi kamu berjuang untuk MSC itu ya. Dan kalau kamu ingat di season 12, perjalanan juga mulus dengan menang 2 match di week 1. Week 2 inget gak? Udah mulai agak sedikit goyah-goyah gitu. Dari persiapan kamu ada yang beda gak sih untuk menghadapi nanti week 2? Kan coachnya juga baru nih sekarang. Gimana nih Wat? Persiapan sih ya pasti ada lah ya. Nggak Ada. mungkin nggak ada. Ya strategi-strategi baru ya pasti ada lah dari coach kita ya. Casey. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua. Anak Dewa United ada mau disampaikan nggak buat anak Dewa untuk tetap support kalian? Siapa yang mau ngomong nih? Atau mau ngomong satu-satu? Kapten. Kapten, oke. Ayo sekalinya langsung disuruh ngomong sama anak Dewa nih. Terima kasih buat anak Dewa yang udah nonton. Terima kasih banyak. Udah, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dewa United. Terima kasih banyak ya, congrats once again. Langsung aja buat breakdown segmen tadi. Match tadi kita lempar ke casters. Monggo. Terima kasih Kakak Maria ya. Wow. Hero broken Nathan. Broken, iya. Yang asal gak apa-apa hero-nya yang broken, asal Iya. jangan heart kalian yang broken. Iya. Aduh, iya. Sedih lagi. Broken sangat sedih lah. Tapi berani ya ngambil Nathan di pick kedua loh tadi. Kedua. Tapi sepede itu. Retrin Nathan tadi. Iya nggak? Ya emang- bukan ya emang tanpa kayak gitu aja. persiapan. Betul. Wan udah tipikalnya kayak begitu ya udah pede aja main aja udah. Iya, Dan wow. tadi Drian ya Mhm. pengen ngelawan Onyx boy. Seru nih nanti nih. Ada match sentimental dong berarti dong. Pasti. Pasti tadi. Nathan. Ya Wah. selama ini kan bisa dibilang Drian ya mungkin positioningnya sama ya. Betul. Tapi sekarang bahkan Dewa ini start yang bagus banget untuk Dewa. Oke. Yap. Dua Iya match. kan? 2 match awal mereka Clean lalui dengan sweep. kemenangan 2-0. Iya, clean sweep loh. Iya. Clean sweep ini harusnya akan ada di pemuncak klasemen sementara ya. Dan player of the match Kimura kita ternyata. jatuh kepada ilmu apa? Ampun sepuh. Kimura ya.
Ya Boleh, memang boleh. ya, ini pergantian antara Nixo dan Kimura. Dan Kimura merasa tertantang ya bahwa bertemu dengan mantan membuktikan bahwa nih gue sekarang. Ya enggak sih? Nih gua kayak begini nih. Iya, Aku kuat nih sekarang gitu ya. benar. Berarti, Kadang-kadang yang gantikan Kimura, Aran. iya, Iya kan? iya Aran. Benar kan? Betul, Dan pada akhirnya dia membuktikan, oke aku bisa lebih dari Aran. betul. Berarti 2 match yang dimiliki oleh Dewa. Aha. 2 XP laner yang berbeda pula. Nah, dan ya 2 XP laner yang punya potensi permainan yang berbeda. Dan dua-duanya memberikan kemenangan terhadap tim ini. Yap, yap. Dan di mana di gold lane-nya ya tetap dipegang oleh Watt ya, yang memang sangat-sangat kuat untuk solo laning dia. Nih, dan ya mari kita lihat untuk highlight di game kita yang kedua. Di mana untuk di area turtle tadi dengan triple yang berhasil di-secure oleh Kiss. Membuka jalan bagi Dewa cukup mulus untuk di early game. Dan bahkan Watt-nya di area top lane-nya sangat-sangat susah untuk bisa di-pick off dengan permainan yang cukup protektif. Dari dia sendiri dan juga dari rekan-rekan yang lain. Dan ini bagaimana dari Watt-nya jaga positioning di belakang, memberikan free shot. Dengan super position dia, wow itu sangat-sangat susah sih untuk bisa mengejar ya, atau mendapatkan Watt. Iya, karena dia tadi juga dari tiap team fight ya. Walaupun ada beberapa player dari Dewa yang udah berhasil dimakan. Oke, Tapi tidak untuk Watt-nya. iya betul. Selagi Watt masih ada harapan mereka jadi. Dan sakit banget itu. Siapapun yang ketemu atau terkena damage-nya dia ini sangat susah untuk bisa langsung lepas. Hampir bisa dipastikan bakal pecah immortal atau bahkan langsung tumbang juga. Dan ini tim fight yang panjang banget, tarik ulur terjadi. Dan di satu momen tadi meskipun Lord-nya bisa diambil oleh Aura. Tidak untuk base-nya. Iya, terus efek terrifying-nya tuh ganggu banget Ganggu, kan? Bukan cuma dari si Valentina doang, dari Nathannya juga kan. Itu kan ada bikin galau-galauan Gimana terjadi ya? ya. Aku mau ke kiri kok belok kanan. Betul. Kayak ras terkuat di bumi gitu. Atau kalau nggak gini, aku udah pencet skill-nya kok enggak, ternyata kan Iya. kena dorong, bisa jadi gitu. Plus ini kan- damage-nya Nathan masuk semua kan. Benar. Mau lu WO-in-in. Masuk, Iya. tetap masuk. Gak bisa. Yes. Weh. Wih. Ampun sepuh. Tapi memang keputusan yang luar biasa sih, decision making dari Dewa United yang bagaimana mereka kehilangan Lord, tapi mereka paksa tabrak tengah. Ya, karena mereka sudah melihat juga bagaimana jumlah dari pemain Aura juga yang Yap. cukup berkurang, Ya. bahkan tanpa damage sama sekali. Dari poin kill-nya menang tipis lah untuk Dewa United. Watt 615. Betul, Purify yang sempat untuk menyelamatkan Watt juga berulang kali dengan build yang sangat sakit. Dan ini goldnya Watt juga cukup tinggi bersama dengan Kabuki. Boleh-boleh sih ini bisa dibilang ya. Sama-sama dengan 17 ribuan ya untuk goldnya. Tapi ya physical lawan magic damage ya ini bakal memaksa. Sebenarnya Kabuki juga ini Wind of Nature nggak bakal nyelamatin dia. Jadi kita nggak melihat adanya Wind of Nature buat Cloud. Tapi satu Athena Shield juga. Kita ini bakal susah untuk bisa menang. Ya, sekali lagi ini Nathan ini magic damage yang memang punya penetration besar banget. Dia punya Divine Glaive. Terus juga ini meskipun ada Athena Shield, tapi Athena Shield hanya bertahan 3 detik. Betul, dan dia juga gak selamat sama damage yang disumbangin sama Kimura kan. Yes, Dia kan nyari terus gitu di belakang, belakang. dikejar, lane jauhnya ditabrakin. di Petrify dan Kimura juga kan full damage item ya. Yap. Di Halberd dia bawa Rose Gold, ada Endless Battle juga punya Assassin Emblem yang dipakai jadi punya penetration. Wah, dan ya Rich Guy by UBS Gold kita. Seharusnya bakal jatuh ke tangan Watt ya. Dan benar saya masih untuk Watt, untuk Rich Guy by UBS Gold. The carry, pemberi damage terbesar ternyata dipegang oleh Kabuki ya. Yap. Team fight participation dia juga tergolong besar, 92%. Ya. Kalau Kabuki tidak hadir, ini berarti gak ada point kill lah buat Aura. Atau mereka susah untuk bisa menangin tim fightnya. Karena damage-nya ada di Kabuki kan, Kabuki. tadi yang bisa nge-meltdown terus-terusan dari Driannya, dari Gary-nya. Benar, dan cuman Kabuki kan kalau kita lihat dari komposisinya juga ya, Haskill misalnya dengan Vexana. Ya, Jadi susah. damage-nya cuman ngandelin Eternal Guard di early game mungkin bisa. Tapi mid late game-nya udah susah. Tapi ya 2-0 ya ternyata menutup hari ini dan kita akan melihat golden moment by Wah, UBS Gold. seperti apa nih? Langsung saja, let's go. Bisa. Dia konsil. Kan ke belakang. Udah, jaga. Aman. Pelanjong. Guys, main di arah Lord guys. Untuk kita guys. Pegang kanan, pegang kiri sama gua. Ayo. Pegang sana gua pegang guys. Gua ditembak lo udah ya. Iya. Ditompang tuh. Lihat guys, lihat Aran. Gasran. Kait. Boleh perang enggak? Ayo gua ini maju. Gua play. Low ya. Gasya. Martisnya low. Mata tempat Kalau Lord. dia target Lord, kalau dia low banget Kalau dia pemulih. low. Nice. Martis lihat Aman. Gua tahan boy Lordnya.